Bisa kita mulai, Bang Acil? Bisa. Oke, mari kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan malam minggunya untuk hadir di visit ke-60 komunitas zona IT Ternate. Kali ini kita kehadiran narasumber yang spektakuler. Dari titelnya kayaknya sudah tidak perlu diragukan lagi. Nanti untuk perkenalan lebih lanjut sepertinya langsung dari pemateri saja ya. Buat teman-teman nanti ketika pemateri sudah memulai visit malam ini, audionya mohon dimatikan, videonya silakan diaktifkan. Waktu dan tempat kita persilakan. Oke, terima kasih Bang James. Saya izin share screen materinya ya. Kelihatan ya screen. Oke, kelihatan ya? Nah, bisa dengar suara saya? Cek. Halo Bang James. Halo. Ya, dengar ya suara saya? Dengar ya. Oke. Tadi diminta perkenalan dulu. Jadi saya buka dengan bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama saya pengen berterima kasih dulu ke Bang James sudah memberi kesempatan kepada saya untuk bisa bawain materi digit lagi. Ini walaupun yang pertama kali buat saya, dari saya sih. Oke, yang belum kenal saya, mungkin di sini ada sebagian mahasiswa saya juga, jadi sudah familiar dengan saya. Belum kenal saya, nama saya ini ada tertera di bawah, Kasir Mungin. Dan alhamdulillah saya baru selesai saja menyelesaikan seremoni sudah di S2 saya, jadi lanjut lagi langsung bawain materi digit. Topik hari ini itu berkaitan dengan mobile forensic and crime investigation using web-based tools. Nah, sebelum masuk ke materinya, saya pengen disclaimer dulu. Nah, apa sih web-based tool ini? Nah, jadi aplikasi web-based tool ini adalah aplikasi yang dikembangkan oleh kami mahasiswa informatika Universitas Islam Indonesia. Kami ya, saya menggunakan kata kami karena di situ kita tim. Ini adalah aplikasi riset dari Universitas Islam Indonesia. Jadi saya pengen memperkenalkan gimana sih mengembangkan aplikasi web-based tools ini gitu. Nah, saya rasa kalau dari segi kemampuan ngoding, saya tidak meragukan lagi untuk teman-teman yang partisipan, karena Digit punya potensi, punya member yang jago ngoding dan juga jago buat aplikasi gitu. Nah, oke. Terus mungkin teman-teman juga belum sekilas mungkin kenal digital forensik gitu. Nanti saya akan bahas apa sih digital forensik itu. Saya mulai dari secara teoretikalnya dulu. Nanti kita masuk di apa namanya aplikasinya, demo aplikasinya. Oke. Secara definisi itu apa sih kalau dibilang digital forensik itu? Nah, digital forensik itu adalah ilmu forensik yang berkaitan dengan pemulihan recovery itu, terus investigasi terhadap materi yang ditemukan pada perangkat elektronik
yang ditemukan pada perangkat elektronik terhadap kasus kejahatan cyber gitu. Terus kalau ditanya apa sih bedanya digital forensik sama mobile forensik itu sendiri? Gitu. Kalau mobile forensik itu adalah bidang ilmu dari digital forensik. Yang lagi-lagi disebutkan juga tentang pemulihan data, tentang investigasi, tentang identifikasi gitu terhadap barang bukti yang ada pada perangkat mobile atau perangkat smartphone. Ini juga melibatkan tentang proses examination dan juga reporting terhadap temuan yang ditemukan pada resource di perangkat di evidence digital. Evidence digital itu barang bukti digital yang dilaporkan secara forensik. Di sini disebutkan forensically sound manner. Jadi ada kaidahnya gitu. Nah, kalau ditanya kenapa tidak melakukan sesuai yang kita tahu saja begitu. Nah, kita sebagai orang forensik itu ketika menangani sebuah kasus itu kita harus melihat prinsip-prinsip forensik yang harus kita terapkan di sebuah kasus investigation gitu. Nah, terus saya mau kasih lihat apa saja sih yang ada di digital forensik. Nah, di digital forensik bidang ilmunya itu ada komputer forensik, ada mobile forensik, ada sosial media forensik, ada email forensik, ada database forensik, ada network forensik. Dan ini masih banyak lagi. Kalau kita baca referensi jurnal internasional itu di klasifikasinya masih banyak. Nah, tapi ini saya ambil dari salah satu referensi di website Forensic Focus. Itu biasanya kita pakai untuk referensi juga. Nah, terus bagaimana sih melakukan investigasi pada mobile forensik? Sebenarnya kenapa harus dilakukan gitu? Kan kalau di forensik itu kan nanti ada beberapa pertanyaan dasar 5W1H kalau misalnya kalian baca-baca jurnal itu ada beberapa pertanyaan gitu 5W. Pasti 5W itu gitu. Nah, itu salah satunya how, bagaimana melakukan itu pada perangkat mobile forensik. Nanti kalau kecepatan bilang ya biar saya Nah, kalau dibilang how berarti kita berangkat dari threat, dari cyber security threat, artinya ancaman yang sering terjadi pada perangkat elektronik. Nah, perangkat elektronik itu tidak hanya mobile forensik, tapi komputer, terus perangkat elektronik. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat beberapa bulan terakhir itu kan sempat situs pemerintahan terus diretas habis-habisan itu, bukan hanya satu tapi lebih gitu. Nah, tapi yang pengen saya bahas di sini adalah pada perangkat mobilenya gitu. 2 hari yang lalu saya baru baca juga report dari Mobile Forensic Threat gitu ya. Ada di grup Telegramnya juga. Katanya ada salah satu aplikasi VPN yang memang itu dibuat untuk mengambil username dan password sosial media. Gitu. Nah, ini sangat berbahaya. Tapi kalau ditanya apakah bisa untuk dilakukan investigasi di situ, bisa-bisa saja gitu. Kan kita kalau misalnya lakukan investigasi itu kan sifatnya post insiden, artinya ada kasus dulu gitu kan, baru kita melakukan investigasi. Kalau nggak ada kasus, ya ngapain juga harus melakukan investigasi di situ. Tapi kalau mau buat belajar bisa dibuat studi kasus untuk teman-teman yang mau belajar forensik. Nah, kita berangkat dari kata how tadi, bagaimana. Kalau tujuannya bagaimana, berarti otomatis kita lihat threat-nya di sini, ancaman-ancaman yang sering terjadi. Artinya dari ancaman itu akan terjadi gitu ya, akan
berpotensi terjadi gitu, bukan akan terjadi ya, akan berpotensi terjadi kasus cybercrime pada perangkat elektronik. Gitu. Nah, terus langkah-langkah yang ada pada digital forensik itu apa saja gitu? Yang perlu kita apa bahasanya, prinsip digital yang dipakai oleh ahli forensik dalam penanganan case gitu ya, case investigation. Oke, yang pertama ada identification. Nah, identification itu kalau dalam kasus penanganan mobile forensik gitu ya, ini berkaitan dengan kita melakukan identifikasi. Identifikasi itu berkait apa ya? Komponennya tuh tentang spesifikasi perangkat, terus tentang merek perangkat, terus tentang apa namanya, vendor. Itu kita harus catat di situ. Karena apa namanya? Gini, saya mau bilang seperti ini. Ini bukan ini ya, bukan apa namanya, ini workflow yang ini itu bisa dikembangkan gitu, bukan hanya ini, tapi umumnya dipakai itu seperti ini umumnya. Ada identification, ada reservation, ada analisis, dokumentasi, dan presentation. Nah, kalau kita baca jurnal lagi gitu ya, ada yang apa namanya, ada proses forensik itu ada yang cantumkan collection, examination, terus analisis, reporting. Ada yang seperti itu. Karena ada beberapa standar yang standar nasional yang dipakai, tergantung kebutuhan. Kalau kemarin saya baca apa namanya, framework forensik itu bisa kita gunakan gitu ya, tergantung case-nya gitu. Dan ada juga ahli-ahli forensik yang mengembangkan framework sendiri, karena beberapa pertimbangan dari literatur sebelumnya gitu ya, itu mereka menganggap bahwa ini harus ada pembaruan, harus ada pengembangan baru gitu, karena yang tadi saya bilang setiap case itu beda-beda gitu. Tapi umumnya yang digunakan itu seperti ini, ada identification, preservation, analisis, dokumentasi, presentation. Nah, kalau di kasus forensik itu apa sih gitu? Kalau misalnya berkaitan dengan proses investigasi, di bagian identifikasi berarti kita mengidentifikasi spesifikasi perangkat mobilenya yang kita jadikan sebagai barang bukti, gitu ya. Terus bagian preservation itu bagaimana kita mengamankan supaya tidak terjadi manipulasi data. Artinya kita menjaga integritas datanya. Nah, kemudian bagian analisis. Ya, bagian analisis ini berarti otomatis kita sudah melewati proses examination-nya gitu. Karena gini, nanti saya jelaskan di apa namanya, demonya seperti apa alur proses forensiknya gitu. Nah, di bagian analisis berarti kita melakukan analisis barang bukti yang ada pada perangkat mobile. Apa saja sih yang perlu diangkat, apa saja sih yang menjadi informasi dari pelaku ini gitu. Apa saja informasi pelaku yang bisa kita angkat pada barang bukti digital gitu. Kemudian dokumentasi dari proses analisis itu kita mencatat bukti-bukti tentang si pelaku ini. Si pelaku ini melakukan apa sih menggunakan perangkat handphone gitu. Setelah dia melakukan dokumentasi, dia melakukan presentasi, artinya dia melaporkan semua apa yang dia lakukan gitu. Apa yang si ahli digital forensik ini lakukan, si ahli forensik ini lakukan gitu. Kemudian ini saya salah tulis, harusnya tuh acquisition, tapi saya tulis di bagian figurnya tuh acquisition mobile forensic method. Nah, yang tadi saya bilang kita sebagai ahli forensik ketika kita menangani sebuah kasus mobile forensik ya, itu kita berdasarkan kaidah, tidak sembarang langsung akuisisi gitu. Karena ketika kita tidak menggunakan menerapkan prinsip forensik, maka percuma saja gitu kan, karena
gini, kalau disuruh kita diminta untuk akuisisi akuisisi apa namanya perangkat mobile, mau cloning datanya gitu. Kalau kita nggak tahu ya tinggal dibawa ini ke konter aja gitu. Orang konter tinggal chip off terus angkat datanya. Padahal forensik digital tuh punya kaidah. Kita ketika melakukan cloning yang tadi di bagian apa namanya preservation, kita menjaga integritas data. Yang artinya semua data yang kita pindahkan itu bit by bit itu tidak boleh kurang dan tidak boleh dimanipulasi. Gitu. Nah ini ada beberapa metode untuk acquisition perangkat mobile. Bisa microLED, chip off, kemudian hexdump, gitu ya, logical extractor, sama manual extractor. Nah di kasus yang mau saya demokan nanti itu saya menggunakan ini manual extraction. Nanti saya lihatkan apa saja yang saya pakai gitu ya dalam proses acquisition cloning data dari perangkat mobile. Nanti kalau ada yang tidak tahu apa itu microLED, kemudian chip off, hexadump atau JTAG yang biasa kita ini. Kemudian logical extraction itu apa, manual extraction itu apa, bisa di googling aja, banyak referensi yang tersebar di internet. Nah, ini adalah beberapa untuk melakukan akuisisi itu syaratnya gitu ya. Syaratnya si perangkat mobile ini harus di-root dulu. Gitu. Karena ketika kita lakukan cloning data gitu ya. Kan di struktur kalau belajar struktur mobile, struktur Android itu kan ada hak aksesnya. Sama dengan kita menggunakan sistem operasi Linux, ada hak akses. Gitu. Jadi kita perlu root biar kita dapat akses super usernya gitu, supaya data yang kita ambil itu semua terangkat yang ada di perangkat mobile. Nah, terus apa namanya di poin 2-nya itu Magis. Kalau ada yang tahu tool Magis atau Kingroot nih sudah paling cukup lama. Kalau yang Magis juga bukan baru juga sih sebenarnya. Tapi sekarang tuh yang lebih worth tuh yang ini, yang Magisnya. Kurang tahu ya kalau misalnya saya belum coba lagi Android yang versi sekarang support tidak sih Magisnya. Tapi setahu saya di Android versi 10 itu masih bisa dipakai, masih bisa pakai Magis maksudnya. Gitu. Nah, Magis ini kita peruntukkan buat root si perangkat mobile ini. Gitu. Kita pakai buat root perangkat mobile, nanti setelah kita root, kita bisa manfaatin ini ADB, Android Debugging Bridge. Koreksi ya kalau saya salah. Saya sudah lupa kepanjangan dari ADB. Tapi saya ingat saya itu, Android Debugging Bridge. Nah, nanti setelah kita akuisisi, kita bisa dapat datanya. Nah gini, sebelum saya masuk di workflow dari proses debuggingnya, saya pengen jelasin dulu kalau misalnya ada beberapa referensi yang menjelaskan bahwa seorang ahli forensik ketika melakukan akuisisi data pada setiap perangkat elektronik, baik itu komputer maupun perangkat mobile, itu kita harus mempertahankan prinsip forensiknya. Artinya ketika komputer itu mati, gitu ya, kita harus akuisisi dalam keadaan mati. Kita nggak boleh nyalain komputernya. Jadi ketika kita menemukan sebuah barang bukti komputer gitu ya, perangkat elektronik gitu ya, komputer dalam keadaan hidup, berarti kita nggak boleh matiin. Kita harus jaga supaya si komputer ini tidak boleh mati. Nah itu ribetnya. Gitu. Jadi kalau mesinnya dalam keadaan hidup, berarti kita lakukan akuisisinya harus dalam keadaan hidup gitu. Terus
namanya, acquisition process web-based tools. Ini adalah, jadi kalau dilihat workflow-nya ini, bagaimana kita melakukan akuisisi pada perangkat mobile. Gitu ya. Nah, si perangkat mobile ini atau si perangkat smartphone ini yang sudah di root terlebih dulu, gitu ya, kita lakukan akuisisi. Kita lakukan akuisisi. Apa ya kata ganti akuisisi? Cloning data, atau bahasa apa ya? Bahasa yang paling populer di orang awam itu copy paste. Gitu. Tapi kan kalau misalnya kita copy paste kan ada datanya yang hilang, gitu. Nilainya, value-nya tidak sama. Gitu. Nah, makanya kita harus menggunakan teknik forensik. Nah, kita lakukan manual extraction tadi. Nah, kebetulan yang waktu itu saya ambil akuisisi perangkat mobilenya ini, saya menggunakan ADB Shell, ini Android Debugging Bridge. Nah, saya menggunakan perintah utility-nya di ADB-nya, saya pull saya akses si perangkat ini, kemudian saya lakukan saya angkat datanya disimpan dalam format DD, gitu ya. Nah, nanti si Android Shell ini nanti akses resource database-nya ini, ya, akses resource yang ada di perangkat mobile, kemudian dia return lagi, dia kembalikan nilainya, dia pull datanya, kirim ke si komputer. Nah, nanti si komputer ini akan mendapatkan sebuah file dengan ekstensi DD. Nah, file itu adalah file yang ada di perangkat Android ini. Setelah filenya sudah didapat, gitu ya, nanti kita pakai buat lakukan analisis pada perangkat pada aplikasi web-based tool, gitu. Nah, kurang lebih workflow-nya seperti ini. Jadi gini, kalau kita perhatikan workflow-nya ini, si komputer ini akan ini tadi yang proses akuisisinya. Nah, setelah dia akuisisi, yang file tadi kita mounting dia dulu, kemudian karena sebagai requirement-nya aplikasi ini, dia harus diminta mounting dulu filenya, kemudian kita masuk pada aplikasinya, gitu ya. Ini dari mounting diproses pengujian tuh ini saya pakai ini ya yang lama karena ini workflow di tesis saya. Nah, dia setelah mounting lakukan proses pengujian, setelah dia lakukan proses pengujian atau proses analisis di sini akan disimpan ke database. Disimpan ke dalam database aplikasi. Setelah disimpan ke dalam database aplikasi, maka dia akan menampilkan hasil pada komputer. Sama dengan ini aplikasi web, basisnya web. Nah, nanti kita lihat di demonya. Saya tidak punya banyak slide karena saya baru saja buat slide. Saya langsung masuk ke ininya ya, Bang ya, ke proses demonya. Gimana cara share screen-nya? Desktop. Kalau screen desktop berarti semua ya. Oke. Kelihatan screen-nya? Kelihatan. Oke. Jadi yang direktori ini kelihatan, Bang? Kelihatan. Oke. Nah, ini aplikasinya AFD, ini singkatannya AFD FT Source Main. Nah, ini hasil akuisisi dari perangkat mobile. Kalau dilihat, kita mau lihat kapasitasnya 12,3 giga, yang besar. Nah, terus kita masuk di aplikasinya. Nah, kita masuk terminal dulu.
terminalnya kelihatan ya Bang ya. Yang usah di download AFD tadi. Kalau kita lihat direktorinya cukup lumayan banyak apa namanya script aplikasinya. Nah di sini sebenarnya ada readme-nya sih, bisa kita baca. Bisa kita baca tentang proses installnya. Nih. Di sini ada beberapa dependensi yang perlu diinstal. Nah, di sini aplikasi web-based tools ini itu masih jalan di Python 2.7. Nah, di sini direkomendad untuk sistem operasinya Ubuntu 18.4 karena di 18.4 itu bawaan Python-nya masih versi 2. Terus kita diminta install dependensi Python pip, kemudian ada CarryPy, Mako sama Biplis, dan juga Magis. Itu beberapa dependensi yang dipakai di aplikasi ini. Nah, kalau mau cek dependensinya, apakah sudah terinstall semua, kita bisa panggil saja Python 2.7 gitu ya, adf Python cek dependensi. Nah, tapi kita harus jadi super user dulu, karena tadi yang dibilang aplikasi ini dia harus jalan jadi super user. Jadi kita akses super user, ya kita cek lagi dependensinya sudah Python. Nah, apa sih? Python 2.7 adf dependensi. Oke, sudah ya. Ada Mako, JSON-nya, Magis, Biplis, sama CarryPy sudah terinstall. Nah, kalau kita jalankan, kita tinggal jalankan aplikasinya. Nah, di sini kita tinggal copy saja. Copy, kita masuk di sini. Mana ya? Oke, saya akses di sini. Nah, ini sebenarnya sudah saya coba. Sudah saya siapin. Tapi saya coba dulu, saya mau coba lagi namanya bagaimana sih proses mountingnya di aplikasi ini. Saya mau coba buat ini kelihatan ya terminalnya. Kelihatan sangat jelas. Oke, saya mau coba buat direktori nanti apa ya, coba misalnya coba. Terus nanti direktori di mounting coba ini kita mounting ini si ini Android-nya, kita mounting masukin ke dalam direktori mounting coba. Berarti saya tinggal apa namanya masuk di tadi apa namanya ini S5. Oke, saya sudah mau terus sama apa sih, coba oh ini kayaknya sudah ada ini, sudah ada apa namanya, sudah ada file yang dimount ke dalam ini, ke dalam direktori mount. Apa ya tadi? Itu panggilan Android. Nah, sudah. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi, kita buka di direktori Android. Nah, harusnya sudah banyak direktori yang ini. Nah, yang ini direktori sama filenya ini itu dimount dari
dimount dari sini, dimount dari si ini Androidnya ini. Nah, nanti si aplikasinya kelihatan ya Bang ya. Kelihatan. Oke, si aplikasinya ini nanti kita masukin cache-nya apa. Nah, ini sudah masuk proses analisis nanti. Bagian examination-nya tadi. Kalau di bagian examination berarti kita di bagian akuisisi itu merupakan proses ini di bagian examination juga. Masuk di bagian examination. Terus kalau misalnya mau tambah cache gimana? Saya tinggal add cache. Terus saya mau kasih apa saja. Digit misalnya. Saya tinggal pilih, saya kasih komen gitu ya. Nah, tadi kita harus panggil ini direktorinya. Posisi direkturnya tadi di mana? Nah, karena aplikasi tadi kalau dilihat workflow-nya, dia diminta mounting dulu. Nah, kita panggil direktori mounting-nya. Tadi kan berada di direktori mounting Android. Tinggal kita go. Di sini dikasih konfirmasi untuk melanjutkan. Dia akan lakukan scanning. Lakukan scanning semua direktori yang ada pada perangkat mobile dari hasil proses akuisisinya itu. Ini lumayan lama, jadi sambil menunggu kalau misalnya. Atau kalau mau di ini saya skip, saya cancel saja. Kita lihat hasil yang sudah saya siapin. Oke. Digit scan. Ambil Bisa minta lagi. ini proses mounting. Coba saya ambil ini. Height. Bisa tidak? Nah, ini sebenarnya masih dalam proses scanning nih. Nanti kalau sudah selesai, jadinya seperti ini. Nanti tampil di bagian dashboardnya gini, seperti ini. Jadi apa saja sih yang sudah dilakukan di dalam aplikasi Android Forensik ini? Ini kebetulan sudah saya siapin tadi malam kalau tidak salah. Kalau kita klik di view, oh ini masih error karena ada proses scanning. Harusnya dimatiin dulu proses scanning ini. Ya, sambil nah, sambil menunggu saya mau jelasin sedikit buat teman-teman di Digit, teman-teman Zona IT maksudnya. Kita punya kesempatan besar untuk bisa mengembangkan aplikasi seperti ini juga, ya. Karena kita tahu sendiri ketika menangani sebuah kasus forensik itu biasanya kita membutuhkan aplikasi profesional, dan aplikasi profesional itu semuanya komersil, semuanya berbayar. Kita harus beli lisensi, dan bayangin saja berapa besar lisensi yang untuk aplikasi profesional. Kalau nggak salah kemarin saya coba Belkasoft yang trialnya
gitu. Tapi itu pun cuma berapa hari. Nah, ini sangat menyulitkan. Sebenarnya bukan menyulitkan sih, tapi apa ya? Kalau kita sebagai orang forensik, enaknya kalau kerja di perusahaan dikasih lisensi gitu. Tapi kalau misalnya untuk belajar atau memang untuk perusahaan-perusahaan kecil yang memang belum sanggup untuk beli lisensi, nah ini sangat menyulitkan kita gitu. Karena kita harus eksplorasi lagi, kita harus searching di internet. Kira-kira bisa tidak kalau tanpa menggunakan aplikasi profesional, nah, gitu. Nah kebetulan yang ini aplikasi ini adalah salah satu inisiatif oleh dosen-dosen juga, gitu, yang pengen bisa nggak kalau misalnya mau bangun aplikasi seperti ini, yang kurang lebih secara fungsionalitas kebutuhannya itu nggak jauh beda dengan aplikasi profesional gitu. Walaupun di aplikasi ini requirement untuk fungsional kebutuhannya itu masih banyak yang kurang, karena kemarin waktu saya pakai ini itu belum mampu mengangkat informasi berupa gambar, video, dan audio. Tapi kalau misalnya chat, terus geolocation, terus dari application directory-nya, itu aplikasi ini sepertinya bisa. Nanti kita lihat. Saya sudah lupa apa saja yang bisa diangkat di aplikasi web-based ini. Jadi untuk teman-teman zona IT sangat bisa untuk mengembangkan aplikasi ini, dan bisa dikomersialkan, tergantung kan kalian kalau mau buat aplikasi ini mau dijual ke siapa gitu, ataukah memang diperuntukkan untuk apa. Karena kita tahu sendiri Ternate kalau misalnya dalam penanganan kasus seperti ini, kalau kita dapat case seperti itu nanti dikirim ke ke Makassar gitu. Karena di Makassar itu untuk regional timur itu pusat forensiknya ada di sana gitu. Karena apa ya, dari segi kebutuhan untuk dari pihak kepolisian ya, itu kurang tahu Ternate sudah ada belum aplikasi pendukung untuk penanganan kasus forensik. Misalnya kalau di Ternate kan biasanya kasusnya tuh ujaran kebencian, kasus seksual, penggunaan sosial media gitu, cyberbullying. Nah, ini kalau misalnya suatu waktu diminta untuk ahli forensik melakukan itu, secara fungsional kita tidak punya apa-apa gitu. Jadi sangat besar kemungkinan kalian bisa mengembangkan tools yang serupa dengan tools profesional. Nanti kita bisa ikut kebutuhannya di beberapa standar. Misalnya kalau kemarin tuh ada namanya National Institute National Institute Standard and Technology. Nah, dia mengeluarkan beberapa standarisasi untuk mengembangkan sebuah aplikasi. Jadi kebutuhannya bisa dipakai dari sana gitu. Kebetulan yang ini kan diminta diuji untuk perbandingannya kan, jadi saya tahu ini aplikasi secara performanya sampai di mana, terus dengan kebutuhan yang dari NIS itu masih cukup jauh sebenarnya. Gitu. Bentar, saya coba reload lagi. Nah, kelihatan ya? Nah, di sini Share screen. nggak kelihatan ya, Bang ya? Iya, off. Share screen off. Oh, oke. Gimana ya? Ini
Sebentar, saya coba ini share screen-nya, saya desktop, kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Jadi kalau dilihat dari dashboard-nya, untuk mouse scroll form-nya itu yang lebih banyak manggil tuh ini si Yogi. Nah, kebetulan yang apa namanya, file yang saya pakai untuk akuisisi perangkat mobile-nya itu ini, pemiliknya ini. Dia yang punya handphone. Dulu dia kalau nggak salah pakai handphone versi 5. Versi 5 di Android, Pak. Nah, kemudian dilihat keseluruhan overall time spent to call. Ini kontak yang tidak disimpan, tidak di-save di perangkat mobilenya. Nah, dia juga mampu menghitung secara ini, dia mampu menghitung berapa total kontak yang ada di dalam, berapa panggilan, terus jumlah SMS-nya berapa gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat secara detailnya, kita bisa klik di sini, bagian communication, terus kita bisa lihat di bagian teleponik. Di sini ternyata dia bisa angkat beberapa kontak. Kan kontak, semua kontak yang ada di dalam perangkat mobile. Terus statusnya incoming, miss, ada juga ini outgoing. Terus number, ini status kontaknya. Nah, durasi ini mungkin durasi waktu panggilannya, waktu call-nya. Terus bisa didetek juga untuk geolocation. Ini Indonesia, Prater Jakarta, dan gaya yang ini New York. Kemudian apa lagi, Singapura, Malaysia. Dia bisa angkat geolocation-nya. Kemudian di bagian SMS, nah ternyata di bagian SMS dia bisa angkat informasi. Ini pesannya, kuota makin besar, bayar makin murah. 4 GB cuma 20 ribuan. Statusnya incoming, gitu ya. Ada juga yang outgoing, ada enggak ya? Coba saya lihat. Sudah lama saya tidak ini. Sekundé. Oke. Tidak ada sepertinya yang outgoing. Nah, ini ada beberapa kontak. Nah, info kota, terus punya ini dia berhasil mengangkat informasi pesan di perangkat mobile. Oke, terus apalagi sih yang bisa diangkat sama aplikasi ini di bagian ini? Oh, sorry deh. Ya, ternyata Facebook juga bisa diangkat. John Fordiansyah. Kemudian ini si teksnya, attachmentnya, statusnya. Ini cek. Nah, salah satu kekurangan dari aplikasi ini, ya, dia belum mampu mengangkat dokumen, belum mampu angkat gambar, video, JPEG, dan lain-lain. Itu kan masuknya di data kalau di standarnya National Institute of Standard and Technology. Jadi masuknya di data file. Nah ini nih, Yoga Kurniawan Bayu. Nah ini nih orangnya nih yang punya handphone. Kemudian WhatsApp. Nah di WhatsApp ini dia belum mampu, bukan tidak mampu, tapi belum mampu karena ini kemungkinan akan dikembangkan lagi aplikasi ini secara fungsional maupun secara kebutuhannya, ya fungsional kebutuhan maksudnya.
Ini dia belum mampu mengangkat isi pesan di WhatsApp, tapi nomornya bisa dapat. Nah, terus di bagian kontak ini tadi sudah ini, lihat. Kurniawan Bayu, ini ada beberapa emailnya juga ikut diangkat. Nah, kalau yang apa ya, yang sering main di apa namanya mobile develop kan tahu kan direktur seperti ini, com Android, local phone, terus apa com Android apa Instagram, com Android WhatsApp gitu. Itu tuh sebenarnya aplikasi itu yang melakukan track di setiap directory. Dia melakukan track dan dia menampilkan di tampilan interface-nya. Gitu. Melakukan track dengan cara scanning. Terus kontak WhatsApp ini kan whatsapp.net ini ada dosen-dosen saya juga di dalam kontaknya, jadi saya skip saja di sini. Nah, di bagian informasi gitu ya, di bagian networkingnya itu dia coba tracking story apa namanya story si pengguna smartphone ini pernah connect di mana saja, di jaringan mana saja gitu. Bahkan passwordnya ikut keangkat. Ini security-nya WPA 2 PSK. Ini passwordnya, kemudian apa lagi? Info device. Ini WiFi tethering. Terus di bagian aplikasi dan permission. Nah, ini sebenarnya dari direktur ini sih. Karena aplikasi ini awalnya memang sengaja dikembangkan pada sisi aplikasinya. Makanya kenapa di data-data file itu tidak diangkat, karena secara fungsional kebutuhannya tidak dipakai. Nah, ini bisa kita lihat di bagian apa, installer application apa saja sih yang ada di dalam aplikasinya. Tuh. Terus bagian device YouTube, ini akunnya Kurniawan, student UI ACID. Kemudian di bagian akunting, bagian akun, ini sama sih, kontak masih sama. Di itu aplikasi web-based yang dibuat oleh apa namanya, mahasiswa Universitas Islam Indonesia, yang diperuntukkan untuk diperuntukkan untuk PUSFID, Pusat Forensik Digital Universitas Islam Indonesia. Ini sementara dalam proses riset juga. Apakah ke depan ada pengembangannya atau tidak, saya belum tahu, tapi dapat informasi terakhir sepertinya akan ada. Mungkin itu sih materi hari ini. Terus saya mau back sedikit ya Bang ya. Saya mau back di bagian ininya. Di bagian, nah saya rasa kalau misalnya ada yang tertarik dengan forensik, ini adalah fundamentalnya. Ini perlu dipelajari, perlu dipahami. Gitu. Karena setiap case itu yang tadi saya bilang, itu tidak semua kebutuhan ini itu kita pakai. Ada juga referensi lain yang tadi bilang, collection, preservation, examination, analysis, reporting. Nah, di bagian analisis ini itu sudah berkaitan dengan aplikasi. Kita akan menganalisis. Jadi misalnya gini, ini karena nggak ada case-nya saja. Kalau misalnya ini kita pakai sebagai case seolah-olah ada apa ya, sebuah insiden kayak apa namanya, penipuan atau apa namanya, kasus untuk transaksi narkoba, kita bisa dapat informasinya dari hasil analisis itu di sini. Bisa, oh si orang ini ternyata dia melakukan komunikasi antara si A dan si B, gitu. Jadi dari informasi ini
kita catat bagian dokumentasinya, kita catat semua gitu ya. Kemudian kita laporkan, kita tulis, kita dalam ya, kita laporkan, kita catat, kita laporkan. Nah, di dalam forensik ada namanya chain of custody, ada namanya COC. Jadi dari dokumen itu kita masukkan ke dalam chain of custody, yang chain of custody itu kita pakai di dalam kasus persidangan, sama seperti kasus Jessica dulu. Itu reporting baru masuk di presentation. Itu sih Bang. Saya kembalikan ke Bang James. Siap. Terima kasih. Buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan saja. Tapi untuk aplikasinya ini, oh ada deh. Sorry, ada hambatan. Lanjut, Iwan. Baik, terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya baru nih di dunia forensik. Jadi kan saya agak bingung-bingung soal forensik ya. Forensik kan kalau saya tahu forensik itu terbagi atas dua, forensik hardware sama forensik software. Berarti yang orang bahas sekarang adalah forensik software. Jatuhnya ini kalau orang mau lihat jatuhnya di luar real case. Biasanya kemarin saya sempat dapat kasus itu, misalnya ini kan datanya kalau orang dapat contoh kasus adalah orang forensik WhatsApp. Di WhatsApp ada di smartphone, database-nya ada di smartphone. Kalau contoh kasus real case-nya adalah smartphone-nya terkunci, itu cara forensiknya gimana? Prosesnya gimana? Itu. Terima kasih admin atas kesempatan yang diberikan. Saya kembalikan. Silakan langsung saja. Oke, calon dosen ya, saya panggil calon dosen saja. Tadi pertanyaannya gimana sih? Gimana sih kalau komputer handphone itu masih dalam keadaan terkunci gitu? Terkunci, ya. Ya, jadi saya pengen cerita gini. Ada pengalaman dulu waktu di ini, waktu pas masih kuliah gitu ya, masih studi. Jadi gini, ada kasus yang si pelaku ini gitu ya, dia menggunakan device iPhone yang paling versi terbaru gitu. Dan waktu itu barang buktinya itu orang bukan kesulitan, tapi mungkin belum dapat caranya gitu ya. Bukan, saya tidak bilang kesulitan, tapi mungkin belum dapat caranya. Dan memang itu tantangan bagi kita sebagai ahli forensik. Nah, kadang ada beberapa pendekatan yang harus kita pakai gitu. Tidak hanya pendekatan secara teknikal, maksudnya dalam perspektif forensiknya. Gitu ya. Ini si pelaku itu waktu itu kita nggak bisa buka kuncinya. Nah, akhirnya solusinya apa? Kita lakukan pendekatan secara psikologis gitu. Kita panggil dia, si orang ini, dengan pendekatan psikologis. Akhirnya dia dengan dengan besar hati gitu ya. Karena gini, kita kalau misalnya menangani kasus seperti itu, artinya kita punya surat proses investigasi dari kepolisian. Nah, artinya kita ditunjuk sebagai ahli forensik kan gitu. Kalau memang semua metode tidak bisa untuk menyelesaikan masalah, berarti harus ada beberapa metode lain yang kita pakai. Nah, tujuannya apa? Tujuannya biar kita bisa buka ini si kunci dari perangkat device-nya. Akhirnya waktu itu dipakai pendekatan psikologi gitu. Dipakai pendekatan psikologi, si pelaku ini dengan besar hati buka, kemudian dilakukan proses akuisisi. Tapi kalau misalnya gimana kalau tidak menggunakan proses pendekatan psikologi, tapi kita mau melakukan pendekatan secara teknis forensik gitu, bisa saja, asalkan tools yang kita pakai itu harus mendukung gitu. Karena tidak semua tools itu bisa support dependensi yang ada di di perangkat mobile. Kan Android saja kalau setiap ganti versi
setiap apa ya, naik versi itu kan dari segi sekuritasnya juga sudah beda, struktur ininya juga beda. Jadi kita harus belajar dulu, harus belajar strukturnya, harus belajar bagaimana cara apa namanya, routingnya. Kan yang tadi saya cantumkan tadi, Magis itu kan belum tentu support di ini, di apa namanya, di Android versi terbaru itu, dan belum tentu juga tools-tools lain yang bisa bisa support proses akuisisi di iPhone. Nah, memang ini menjadi tantangan besar buat kita, tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa melakukan itu semua. Itu. Semoga membantu. Baik, terima kasih atas jawabannya, sangat-sangat membantu sekali. Terima kasih. Ada lagi mungkin dari peserta yang lain. Kalau untuk aplikasinya sendiri ini gratis ya, Bang ya? Iya, kalau aplikasinya memang ini gratis, Bang. Jadi apa namanya, itu tadi beberapa pertimbangan sih sebenarnya kenapa sih dibuat open source gitu, karena ya tahu saja berapa lisensi untuk tools forensik, dan itu mahal sekali, kayak apa, Mobile Edit, Broadcastsoft, terus lagi apa ya, Encash, terus Celebrite, itu fantastis kalau kalau mau bayar ini, kalau mau bayar lisensinya. Tapi ya begitu, kalau di perusahaan, di kepolisian kan mereka punya itu semua gitu. Kalau teman-teman mau nyobain tools ini bisa juga kan? Bisa, tapi nanti saya coba konfirmasi sama dosen dulu yang ya bukan ini. Tapi kalau mau kembangin boleh. Sebenarnya kan waktu datang tuh gini, sempat ngobrol juga sama ini kan, sempat ngobrol juga. Gimana sih kalau misalnya ini dikembangin untuk apa ya, dikembangin secara fungsional kebutuhannya, karena waktu riset pun gitu ya, waktu riset pun memang secara fungsional itu masih kurang gitu. Gitu. Kalau misalnya ikut standar ini ya, kalau misalnya ikut standar NIS-nya, kan awalnya waktu pas ngembangin itu kan kita rasa oh ini sudah cukup gitu, sudah cukup membantu, sudah cukup memberikan informasi lebih terkait dengan barang bukti smartphone. Tapi ternyata pas riset itu masih kurang secara fungsional kebutuhannya. Kalau untuk standarisasi NIS-nya sendiri bisa kita lihat di mana ya? Bisa lihat di apa Mungkin namanya? boleh Bisa. copy paste. Kalau saya cari apa namanya, federated testing, federated testing NIS. Nah ini. Federated testing. Mungkin boleh dibantu copy paste linknya di chat kali ya. Saya copy ya. Gimana sih caranya? Bentar Bang, saya ini nggak nampil kolom chatnya. Oh ini sudah. Oke. Mana ya? Chat. Oke. Sambil nunggu copy pastanya, ada lagi mungkin teman-teman yang pengen nanya-nanya. Boleh yang mau nanya lagi? Ada Bang, itu mau tanya. Silakan Rista. Nah, jadi gini, maksudnya tuh yang tadi ya waktu di mounting itu saya masih bingung sih itu datanya itu diambil dari mana gitu. Nah, semisal kalau diambil dari Android, maksudnya itu Android apanya gitu. Punya lebih spesifik lah kayak gitu. Terus kemudian seandainya kalau datanya itu yang nanti data penting itu yang nanti dipakai untuk dianalisa, terus datanya itu hilang, kira-kira apa yang harus kita lakukan gitu. Semisal kalau ada studi kasus, kemudian butuh banget sama datanya gitu. Dan datanya itu hilang, entah itu dihapus oleh yang pemilik HP-nya atau gimana. Nah itu gimana tuh Kak? Oke.
langsung jawab saja ya pertanyaannya si Arista. Kedengaran kan suaranya? Masih dengar. Ya, kedengaran. Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama, mounting itu dari mana gitu. Oke, saya lihatkan lagi. Nah, jadi mounting ini itu kita mau keluar nih semua direktori ini, direktori yang sudah kita akuisisi. Mau keluar. Nah, karena di sini kan di direktori mount kan bisa kita pakai. Kita mounting keluarnya di sini. Mounting keluar di apa namanya? Mana direktorinya? Kita lihat. Nah, ini. Sama dengan kita ekstrak keluar dari file ini. File ini mau kita ekstrak keluar ini ya, yang nanti dibaca sama aplikasi gitu. Nah, proses ekstrak keluarnya kemana? Ke sini, ke mount. Nah, di mana sih? Komputer. Mount, kemudian direktori Android. Ini direktori kita buat sendiri. Nah, awalnya kan kalau yang pas dibuka sebelumnya itu kan nggak ada isinya kan. Jadi pas kita jalankan proses mountingnya, semua file yang ada di sini di S50D3 ini akan diekstrak keluar. Diekstrak keluar sehingga si aplikasi ini bisa baca semua direktori yang ada di sini gitu. Karena dia tidak aplikasi web based ini tidak bisa langsung baca langsung file DD-nya gitu. Jadi dia harus dimonting dulu sebagai syarat. Gitu. Terus pertanyaan kedua, gimana sih kalau misalnya dapat cache yang real gitu? Terus dalam proses investigasi itu ada data yang hilang. Gitu ya, kurang lebih pertanyaannya. Datanya hilang dari awal gitu, Kak. Oke, datanya hilang dari awal. Maksudnya dari awal nih kesalahan si ahli forensiknya apa memang sudah dimanipulasi sama si pelaku cybercrime-nya gitu? Dari si pelakunya. Nah, oke. Dari si pelakunya. Berarti kan kita mau jelasin dari sisi ahli forensiknya ya, gitu. Kita kalau dapat barang bukti, otomatis kita melakukan analisis secara komprehensif di dalam terhadap barang bukti yang ada di perangkat mobile. Apa saja? Nah, kenapa harus melakukan analisis? Karena kita mengumpulkan informasi terkait si pelaku ini, gitu. Contoh misalnya, saya kasih contoh lagi tentang transaksi penjualan narkoba, yang si pelaku ini menggunakan perangkat mobile sebagai media komunikasinya, gitu. Nah, berarti peran sebagai ahli forensik, dia akan melakukan investigasi terhadap barang bukti yang disita oleh kepolisian untuk mencari informasi yang berkaitan dengan si pelaku. Entah itu sudah dimanipulasi atau tidak, tapi si ahli forensik akan berusaha mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dan secara komprehensif. Secara komprehensif untuk dapat menggali informasi tersebut gitu. Misal si pelaku ini ternyata dia melakukan transaksi narkoba dengan si fulan ini gitu ya. Dengan si fulan ini melalui email gitu. Dia melalui email. Kenapa dia tidak menggunakan WhatsApp? Karena WhatsApp itu sangat mudah disadap misalnya. Atau kenapa dia tidak menggunakan SMS? Karena yang mudah gitu. Kalau misalnya menggunakan email, mungkin dari segi sekuritasnya, dari segi aplikasinya, itu bisa secure. Mungkin kan tergantung pandangannya si pelaku gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat dari perspektif ahli forensik, harusnya dia akan mencari informasi sebanyak mungkin untuk mengungkap si pelaku ini. Mungkin seperti itu. Sebenarnya dari sudut pandang saja sih. Oke. Berarti kalau semisal datanya sudah hilang itu ada kemungkinan dari orang forensik itu bisa kembaliin datanya atau Bisa. Bisakah? Kalau dibilang bisa. Tapi tidak semua kasus.
itu bisa terjawab gitu. Misal gini, misal saya atau sini siapa ya yang ahli yang orang forensik. Nah, misalnya Pak Jalil misalnya. Saya kasih contohnya Pak Jalil atau saya. Saya ketika menangani kasus forensik, misalnya saya apa namanya ketika tangani kasus seperti itu ternyata ada beberapa file yang dihapus gitu. Nah, ini ketika saya lakukan analisis misalnya, taruhlah dia hapus sebuah gambar gitu. Dia hapus sebuah gambar. Nah, itu nanti ketahuan tidak kalau misalnya gambar itu dihapus sama si pelaku. Bisa ketahuan. Kalau misalnya kita pakai tools sederhana utility yang open source, taruhlah apa ya aplikasi yang open source, autopsi misalnya. Itu ketika data yang terhapus, itu alertnya beda, warnanya beda. Kalau warna merah, itu berarti menandakan bahwa ada data yang dihapus. Nah, kita harus gali informasi itu. Data apa? Data yang dihapus ini sebenarnya data apa? Apakah berkaitan dengan si pelaku atau tidak? Gitu. Jadi kalau ditanya bisa, bisa. Gitu. Oh ya, ini tadi yang dari pertanyaan pertama itu masih kurang jelas. Ini maksudnya itu ini yang data yang tadi yang Kak Acil mau untuk itu yang file apa DD-nya. Nah itu maksudnya file DD-nya itu diambil dari mana gitu? Oke, nah, saya cek lagi. Ini saya mau kasih lihat, kelihatan tampilan screen-nya. Iya, iya. Oke, saya gimana ya cara? Bentar. Gini Arista. Jadi kan gini, Arista punya handphone gitu ya. Arista punya handphone mau dipakai untuk cloning data yang ada di handphone, semua data yang ada di handphone gitu. Nah, data ini bahkan sistem operasinya ikut kayak cloning gitu. Semua data yang ada di perangkat handphone ini nanti kita akuisisi. Itu bahasa forensiknya akuisisi, atau bahasa ini apa copy paste lah kalau misalnya tahu. Atau itu cloning data bisa istilahnya. Orang juga sering clone data gitu. Kita mau angkat data yang ada di perangkat handphone ini untuk dijadikan sebuah file DD gitu ya. Karena ini kita angkat keluar kan jadi sebuah file. Ini kita ambil, kalau lihat workflow-nya gini ya. Dari komputer dia pakai tools atau utility dari Android namanya ADB, Android Debugging Bridge. Dia menggunakan perintah ADB-nya. Dia saya mau akses perangkat mobile. Setelah saya dapat akses full, saya mau akuisisi semua data yang ada di perangkat mobile. Nah, saya akuisisi, terus saya simpan ke komputer saya dengan ekstensi DD. Gitu. Sama dengan kita buat file, terus kita mau simpan. Kita mau simpan dalam bentuk apa? Mau disimpan dalam bentuk teks atau PDF atau apa gitu. Tapi ini konteksnya proses ini, pemindahan dari perangkat mobile ke PC. Gitu. Kita akan mendapatkan sebuah file, gitu ya, sebuah file dengan ekstensi DD seperti ini ya. Ini. Hasil cloning itu nanti bentuknya seperti ini, jadinya seperti ini. Jadinya S50dv3.dd. Gitu. Kalau misalnya kita akuisisi menggunakan tools lain, misalnya ya, itu ekstensinya juga beda, bukan DD lagi. Kalau misalnya kita pakai apa namanya Celebrite atau kita mau pakai aplikasi Uncast, itu beda ekstensinya. Tapi bisa dibaca juga sama aplikasi. Gitu. Nah, dari file ini nanti kita mau ekstrak keluar sebagai syarat si aplikasi ini bisa membaca semua direktori yang ada di sini. Gitu. Kita ekstrak keluar ke dalam direktori mounting gitu ya, di folder kita direktori Android gitu.
nanti semua file gini ya, semua file yang ada di sini, semua file yang ada di S50D ini akan diekstrak keluar ke direktori Android. Nah, nanti si aplikasi akan baca semua di sini, direktori ini, bukan baca yang dari sininya. Dia akan baca dari sini. Kan tadi kalau lihat dari aplikasinya itu kan dipanggil apanya? Direktori. Mounting, terus nama direktorinya. Ini kan? Nah ini. Ini. Mount Android. Itu sama dengan saya mau akses begini. Saya mau akses Mount Android. Gitu. Jadi nanti yang di tracking itu semua ini direktori yang ada di sini. Direktori, file itu di tracking semua. Di tracking sama aplikasinya. Gitu. Semoga bisa membantu ini. Iya, boleh Kak, boleh. Kasih Kak. Oke. Ada lagi? Pak, saya mau tanya. Oke. Jadi begini, langsung saja pertanyaannya. Waktu cloning data dari handphone atau dari smartphone itu, kan tadi kalau saya tidak salah lihat itu datanya sekitar 13 giga itu kan. Ya. Nah, 13 giga itu apakah keseluruhan data yang ada di smartphone-nya atau hanya sebagian saja yang di cloning atau diakuisisi tadi itu? Ya, mungkin begitu. Bergema suaranya. Oke, Vian, saya ini balik lagi ke sini. Jadi kan kalau ini sebelum saya jawab ya, di proses akuisisi itu kan ada logikal ini, ada logikal, ada manual, ada fisikal. Kalau logikal gitu ya, kalau di logikal di kasus mobile, dia hanya bisa mengangkat direktori yang hak aksesnya sebagai user biasa. Kalau kita akuisisi logikal, jadi tidak semua data yang ada di dalam perangkat mobile itu ikut keangkat. Tapi kalau kita akuisisi secara fisikal, berarti semua data yang ada di perangkat mobile ini ikut keangkat karena dia ambil semua. Dia ambil semua, dia pindahkan bit by bit. Nah, gimana sih kita tahu kalau misalnya data itu tidak hilang atau dalam proses cloning itu tidak ada yang kurang atau itu. Kita bisa hitung nilai hash-nya. Nah, di forensik itu jadi untuk memvalidasi itu kita bisa pakai hash gitu. Jadi bisa tahu oh ini data ini apakah dimanipulasi atau tidak sebagai indikator pertamanya. Oh ini data saya ini yang saya cloning yang dari data data originalnya, biasanya kita sebut gitu ya, data original itu maksudnya dari handphone kayak ini, kita cloning terus dipakai lagi misalnya. Dari data itu saya kasih ke kamu misalnya. Nah, kamu akuisisi lagi atau kamu pindahkan copy biasa. Nah, itu kita bisa bandingin. Kita untuk teknik verifikasinya kita bisa bandingin. Yang kamu copy dari saya itu apakah nilainya sudah kurang belum? Value-nya kurang tidak gitu. Kalau kurang berarti otomatis ada sebagian data yang kamu pindahkan itu hilang gitu. Berarti apa? Berarti yang tadi di bagian preservation-nya menjaga integritas datanya sudah tidak ada gitu. Karena forensik itu kan apa? Selalu menjaga integritas data, tidak boleh kurang, tidak boleh dimanipulasi. Gitu. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Ada lagi? Saya kembalikan ke Abang Jam saja. Masih ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Atau mungkin ada yang mau berbagi pengalaman seputar forensik juga? Dari Bang Fadli mungkin? Yang mau nanya dong. Pak Fadli sudah masuk di sini.
Saya mau nanya ke Kak Acil. Aduh, berat nih Pak. Apa kalau mau jadi ahli forensik itu kira-kira belajarnya mulai dari mana ya? Kan mungkin ada apa material yang bisa direkomendasikan begitu, yang bagi yang baru mulai dari nol. Itu mungkin Kak Acil. Terima kasih. Aduh, oke. Ditanya fundamental kalau mau belajar forensik itu dari mana sih? Nah, mungkin saya yang dulu S1 tidak punya background ahli forensik ya, tapi saya belajar fundamentalnya dari akademis, maksudnya dari ilmu akademis gitu. Tapi kalau ditanya belajar fundamentalnya banyak. Sepertinya ada, itu kan ada kursnya juga kan, ada sertifikatnya. Kalau di situs Ese Konsil itu kan disebutkan fundamentalnya, misalnya oh ntar saya harus kasih lihat langsung ya biar ini. Konsel. Ini sih mana ya konsel. Kalau 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 dari saya yang waktu studi, saya belajar fundamental itu dari prinsip digital forensik itu sendiri, Pak Fadli. Terus setelah saya belajar fundamentalnya, saya diminta praktek. Saya diminta praktek untuk entah prakteknya dalam bentuk simulasi atau langsung case-nya, atau dikasih case, itu biasanya itu untuk pengembangan saya, untuk eksplorasi. Tapi kalau ditanya fundamental, secara belajar teorinya, teori digital forensik, belajar kaidahnya juga, terus apa namanya, mungkin belajar apa lagi ya untuk eksplorasi. Nah ini ada modul untuk ini sih kalau mau belajar fundamentalnya juga. Kalau di kemarin waktu ikut sertifikasi komputer forensik CHFI-nya itu dapat kayak ini juga. Ada komputer forensik, into the word, kemudian komputer forensik investigasi proses. Nah, kita belajar proses investigasi, terus belajar understanding hard disk atau sistem filenya. Nah, ini kalau dulu waktu studi kita paling sering dapat ini. Karena dulu tuh sering ditekanin, bukan ditekanin ini, tapi ditekanin ke sistem filenya. Kalau ini dapat di CFI waktu ini. Terus ini dapat di kampus juga. Devising ini sempat bawa juga di mata kuliah dulu. Jadi apa ya? Karena forensik itu sifatnya post insiden, jadi ketika dapat kasus seperti itu kita langsung mulai ini. Oh ini kasusnya begini. Kira-kira kalau dari untuk melakukan penanganan digital forensik itu seperti apa gitu. Tapi kurang lebih seperti ini sih kalau mau belajar fundamentalnya. Ada outline-nya. Itu Pak Fadli. Ini berbayar Kak? Kalau CHFI ya berbayar. Dia kalau nggak salah berapa dolar ya. Kalau di convert ke Indonesia tuh kisaran 15 juta kalau nggak salah. Satu sertifikasi ini belajar ininya. Nanti dikasih modul, kalau dikasih modul assessment terus sama ujian examnya juga. Kalau ini nanti kan kalau exam hasilnya sama seperti sertifikat yang lain, Fadli. Kalian tahu kalau di programming apa? Saya belum pernah ikut sertifikasi di programming sih. Kalau di CFI sama C pernah ikut. Tuh, itu sih Pak Fadli kalau dari saya. Mungkin lebih banyak belajar teori fundamental digital forensik.
Siap-siap. Terima kasih. Pak Fadli, Pak Fadli. Ya, saya kembalikan ke Bang James. Oke, siap. Ada lagi mungkin dari yang lain? Dari Mas Jonias mungkin. Halo Mas Jonias. Halo Om. Masih nyimak aja. Soalnya sama di forensik masih belum banyak ilmunya ya. Soalnya saya sendiri kalau forensik biasanya cuma forensik website aja sih. Soalnya kadang kan ada insiden website kita ada yang dihack gitu. Itu biasanya cuma lihat log akses log gitu sih. Kayaknya mungkin berikutnya bisa berbagi kali ya cara menangani insiden di website. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Dari siapa lagi ini? Dari Gunanya ya? Jepang. Iya, dengan teman ya. Apa Bang? Udah nggak ada pertanyaan lagi nih. Berarti kayaknya boleh nih kata penutup nih dari Bang Acil buat kita yang. Saya nanya dulu dong Bang James. Oke, silakan. Apa nih? Mau nanya sedikit pengalamannya Bang Yasir, Bang Acil selama jadi selama berkecimpung di dunia forensik nih, apa pengalaman yang paling seru, paling diingat? Kalau ditanya pengalaman, saya tidak punya pengalaman terlalu banyak sih, tapi maksudnya apa ya yang bikin yang lebih itu karena ini merupakan apa ya pengetahuan baru bagi saya sebenarnya waktu studi. Karena awalnya itu kan tidak punya fundamental sama sekali tentang forensik itu apa sih gitu. Akhirnya ketika mendalami ilmu forensik, mulai paham ternyata ini gini gitu. Secara prinsipnya juga alhamdulillah dikit-dikit paham gitu. Jadi kalau misalnya pengalaman untuk dibilang pengalaman dalam penanganan kasus, kalau realnya belum, tapi kalau prakteknya itu kita di waktu studi kita sering dikasih studi kasus yang kurang lebih menjelaskan seperti itu juga. Tapi kalau untuk menangani case yang ini yang memang yang dipakai untuk di kasus persidangan tidak, karena itu kan case itu kalau case di ini kan itu sama ini kan pihak puspitnya langsung gitu. Tapi kalau dibilang pengalaman ini ya itu Pak Fadli mungkin karena baru juga mengenal forensik jadi mulai tertarik. Ya kayaknya belajar by case lebih enak dibandingkan ini ya, sekedar teorinya ya. Sebenarnya sama sih karena kalau kurang tahu ya, tapi kalau di programming seperti apa. Tapi kalau misalnya forensik kan kita harus banyak belajar teorinya juga gitu. Karena kalau misalnya case itu kan orang develop tuh banyak yang tahu. Maksudnya saya tidak meragukan lagi kalau misalnya ada sebagian orang di dalam sini yang jago-jago tentang dapat case seperti itu. Tapi kalau misalnya kita bawa ke perspektif forensik, maksudnya secara prinsipnya, secara prakteknya itu sudah benar-benar forensik tidak gitu. Jadi saya rasa maksudnya balance sih kalau misalnya belajar sama ini baik case-nya sama teorinya itu harus sejalan gitu. Itu sih kalau dari pandangan saya. Kurang tahu mungkin dari yang lain seperti apa. Iya. Betul ya, masuk akal juga sih.
Jadi semacam mesti berpindah paradigma ketika terjun ke dunia forensik apa gimana tuh Pak? Iya, kalau dulu tuh gitu. Soalnya dulu tuh pernah bawa apa ya? Pernah bawa case yang divestment itu kan. Waktu sebenarnya tugas biasa sih, tapi uh, dihajar juga sama dosennya. Katanya, kamu mau lihat dari sudut pandang mana? Dari cyber security kah ataukah memang dari sudut pandang forensiknya gitu? Yang Anda bawakan gitu ya bahasanya. Yang Anda bawakan itu kan dari perspektif cyber security-nya. Karena kita tahu kan kalau misalnya forensik itu punya kaidah, punya prinsip yang perlu dijaga gitu. Makanya ada beberapa itu kan forensik proses itu, examination, collection itu dan lain-lainnya itu. Itu yang perlu diperhatikan sebenarnya. Dan itu berkaitan dengan teori. Kalau misalnya praktek, ya sebenarnya orang bisa belajar kan sama seperti kemarin dari materi kuliah tamu sama syariah sama uh, Pak Yoyo yang dari UGM itu kan. Bilo bilang kalau misalnya mau belajar bahasa pemrograman pun itu mudah. Kita tinggal belajar saja gitu. Tapi kalau belajar matematiknya itu yang susah gitu. Jadi kalau matematik itu kan apa? Teori juga kan gitu. Kalau diimplementasi ke dalam program itu sangat mudah. Kita tinggal belajar source code-nya saja gitu. Apa sintaks untuk menampilkan ini, apa sintaks untuk hapus ini gitu. Tapi kalau misalnya matematiknya gimana coba? Akan bingung kan, harus butuh effort lebih untuk belajar teoretikalnya gitu. Itu sih Pak Fadli kalau dari saya. Siap Kang, terima kasih. Gimana sih? Seru ya kalau mendengarkan percakapan antara dua expert dari bidang yang berbeda. Ya saya sebenarnya pokoknya kalau apa ya istilahnya, kalau dengar orang ngomong tentang jaringan atau apa bahkan mungkin termasuk forensik kali ya, itu saya agak blank sih sebenarnya, karena kan saya tipe-tipe orang yang dulu mata kuliah jaringan itu tidur di sekret jadi nggak masuk kan. Jadi ini cuma sekedar cerita sih, mungkin kalau yang mahasiswa tidak perlu ditiru juga. Jadi dulu waktu kuliah kapan tuh, pokoknya semua mata kuliah yang berbau jaringan itu nilai saya tuh pokoknya nggak pernah B, jadi C ke bawah. Dan akhirnya selalu kalau ada orang ngomong jaringan tuh saya jangan bahas jaringan di sini gitu. Ya, tapi alhamdulillah lama-kelamaan kan akhirnya ketika mulai banyak misalkan mulai banyak explore dunia yang berbau tentang AI dan segala macam kan, akhirnya kan tetap mesti apa ya, terkadang kita butuh pahami project yang multidisiplin ilmu gitu ya. Akhirnya ya mau tidak mau tetap dipelajari juga. Dan akhirnya ujung-ujungnya ya tetap agak sedikit, aduh kenapa sih tidak belajar? Nah, gitu. Betul banget Pak Fadli. Gimana Bang Acin? Ya saya kembalikan ke Bang James. Kembalikan terus. kalau bahas programming kan, apalagi machine learning kalau sama Pak Fadli kan sudah dibilang expert juga di machine learning. Sama halnya ketika ditanya kalau machine learning, saya duduk diam dengar saja gitu. Karena tidak punya, maksudnya belum sampai ke expert itu kan. Jadi sama gitu, kalau bahas pemrograman sudahlah gitu. Nggak bilang gini, kalau ngomongin soal machine learning jangan di sini gitu enggak? Bukan, nggak kayak gitu Bang. Maksudnya kan Pak Fadli kan tadi bilang dulu kan tidak punya basic di apa ya, bukan tidak punya basic, tapi kalau belajar networking tuh ya tadi kan di secret gitu kan. Ada beberapa mata kuliah memang apa ya, jadi
yang kita suka gitu ya. Kita kalau mau kerja, kalau ketika suka programming ya suka aja gitu kan, tapi kalau yang lain kayak matematik ya sudah, duduk di scratch saja tidur gitu. Tapi kalau saya saran buat Bang Acil, udah tua Bang, nggak usah belajar mesin learning. Ya harusnya penuaan dini nanti. ya harusnya tuh kan itu jadi tamparan buat ini kan, buat mahasiswa kan, berarti kan mereka yang masih di usia-usia apa ya, harusnya kan harus punya effort lebih untuk belajar lebih giat lagi gitu. Tuh dengerin ya para mahasiswa malam hari ini menjadi peserta. Ada lagi yang mau bertanya atau bertanya di luar materi mungkin Bang Acil nih biasa nongkrongnya di mana, kalau siapa tahu bisa disamperin, tanyain langsung gitu. Kalau nongkrong sering di kampus sih. Kalau tidak di kampus berarti di kamar. Itu saja. Biasanya kalau malam kan stay-nya di kampus sampai malam jam 2-an gitu. Tapi kalau tidak di kampus berarti di rumah saja. Oke. Nanti kita samperin langsung di kampus. Kalau udah nggak ada lagi pertanyaan dari teman-teman, berarti kayaknya kita udah ada di penghujung event. Mungkin ada dua patah kata dari Bang Acil buat kita yang mungkin masih baru mendengar istilah forensik itu apa sih, gitu, yang lebih sederhana lagi lah buat kita, biar ternyata untuk belajar forensik tuh nggak harus yang gimana sekali gitu, yang lebih sederhana lah. Kan kalau misalnya kita dengar mesin learning juga, kemarin dari Bang Fadli juga bilang mesin learning itu sebenarnya kalau udah dipelajari juga enak. Forensik ini kan kalau misalnya tadi kita lihat dari web isi konselnya tadi, terus ngelihat materi-materinya kan, wah ini kayaknya berat banget ini gitu. Jadi yang bikin Bang Acil tetap stay di forensik itu apa gitu? Sekalian menutup. Silakan Bang Acil. Gimana ya, saya mau cari bahasa gimana nih. Sebenarnya semua bidang ilmu tuh nggak susah gitu. Tergantung kitanya. Semua itu bisa dipelajari. Hanya kalau mau belajar sesuatu kan harus butuh niat kan gitu. Jadi kita harus punya niat dulu gitu ya. Terus punya semangat yang tinggi. Gitu, punya semangat yang tinggi. Kalau dibilang forensik susah, nggak susah kalau yang sudah tahu gitu. Kalau dibilang pemrograman susah, ya nggak susah juga. Buktinya ada orang yang expert di pemrograman. Buktinya semua itu mereka melalui proses belajar fundamentalnya gitu. Jadi tetap semangat gitu ya. Buat ada mahasiswa saya juga, jadi tetap semangat belajarnya. Rajin-rajin googling saja. Kalau misalnya tidak tahu, boleh tanya ke forum, boleh tanya ke yang lain, atau kalau bingung ada course di luar banyak juga. Gitu. Jadi semua bidang ilmu itu tidak susah, semua bisa kita pelajari. Yang susah tuh kalau kita tidak mau belajar, kita tidak mau cari tahu, itu yang susah. Itu saja sih kalau dari saya, Bang James. Langsung saya kalian. Siap. Jadi buat teman-teman kalau misalnya masih belum puas dengan materi hari ini, kalau mau bertanya ke Bang Acil bisa langsung ke grup Telegram, linknya ada di chat. Dan terima kasih buat Bang Acil yang udah menyempatkan malam minggunya untuk ngisi The Zip, dan teman-teman semua yang merelakan malam minggunya, entah atau karena memang tidak ada agenda lain. Berarti The Zip malam hari ini kita sudah sampai